baca sunnah bid'ah ya, 178. Al-haditsus sabi'. Ma adalah hadis rawahu yang menceritakannya At-Tirmidzi wa hasanahu, dan dia telah menganggap hasan kepada hadis itu. An Abi Malik Al-Asy'ari qala, qultu, aku mengatakan li abi, kepada ayahku, ya abati, hai ayahku, qad shallaita, engkau telah salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Hasan wa Ali. Guna di sini fil Kufati, di Kufah, nahwan kurang lebih min khamsi sinin, 5 tahun. Akanu, apakah mereka itu yaknutun, mereka kunut? Qala, ayahku mengatakan, ai bani, ya bani, hai anakku, atau ai bunayya, ai anakku, muhdasun, kunut itu perkara baru. Faqalu sahada sahabi, maka perkataan sahabat ini, anil kunuti, dari kunut, mengenai kunut, innahu, bahwasanya kunut, muhdasun, adalah perkara baru. Lam yaksud, lam yaksid, dia tidak menghendaki ingkar kepada kunut. Li'annahu, karena kunut itu, karena adalah kama yaktadi syak, sebagaimana yang menunjukkannya asyaku, susunan cerita, sebagaimana susunan cerita, kama yaktadi syak, ma'mulan bihi, adalah dikerjakan dengannya. Jadi sahabi tadi mengatakan muhdas itu bukan berarti mengingkari kunut, karena kunut itu pada zaman sahabat dikerjakan, sehingga dia menilai gitu. Walam yasul, dan tidak terjadi minhu, dari sahabat tadi, wala min ghairihi, dan tidak pula dari sahabat lainnya, ingkarun, mengingkari lau kepada kunut. Li'annahu, karena kunut itu dzikrun, adalah zikir, wa du'an, doa, fi maudhi'i dzikri wa doa, di dalam tempatnya zikir dan doa. Wa qad ra'a, dan telah melihat as-sahabatu, para sahabat, kama, sebagaimana penjelasan auratna, yang aku telah menyampaikannya fil qismul awal, di dalam bagian yang pertama, kaifakana, qismul awal yaitu ikrar-ikrarnya Rasul, kaifakana, bagaimana adanya Rasul, yuqiru, beliau telah menyetujui misal dalika, hal seperti itu, maksudnya zikir dan doa, di tempat zikir dan doa. Wa lam yakun, walaupun adanya zikir dan doa itu, lam yakun, tidaklah adanya zikir dan doa itu, min fi'li, dari perbuatan Nabi. Madama, selagi adanya zikir dan doa itu, la tukhaliful maksur, tidak bertentangan dengan zikir yang dinukil dari Nabi. Fakaifa, maka bagaimana kunut diingkari? Fakaifa, maka bagaimana pula diingkari? Idza kana, bila adanya hadza doa kunut ini, minal ma'thuri, adalah dari doa ma'thur, alladzi 'allamahu, yang telah mengajarkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Hasan, kepada Hasan bin Ali, liyad'a, supaya Hasan berdoa bi, dengan kunut itu, fi kunutul witri, dalam kunut witir, kama fi sunan, sebagaimana dalam kitab sunan, bi sanadis sahih, abil hasani, atau sanad hasan. Wajah, dan telah datang doa itu, biasani dhaifah, dengan sanad-sanad dhaif, bilafzi, dengan lafalnya kunut, fi kunutus subhi, dalam kunut subuh, kama jaa, sebagaimana telah datang kunut Umar, kunutnya Umar, bi alfadhi, dengan lafaz-lafaznya, fil fajri, dalam kunut fajar, kama taqaddama naqlu, sebagaimana telah terdahulu penukilannya, nganil adhkar lin Nawawi, dari adhkar lin Nawawi. Wa bayyana, dan telah menjelaskan syarihu, yang mensyarah kitab adhkar, Ibnu Alan, man akhrajahu, orang yang telah mengeluarkan hadis itu. Wa fi, di dalam adhkar Nawawi, aidun juga al-mursalus sahih, hadis mursal yang sahih, alladzi dzakara al-hafidz, yang telah menceritakannya al-hafidz, min fi'lin nabi, dari perbuatannya Nabi, kasyahidin, sebagai syahid, sebagai dalil, lil mauqufi, kepada hadis mauquf, alladzi qala anhu ghairu mahfud, alladzi qala, yang berkata anhu, mengenai hadis mauquf tadi, alladzi qala, yang hafid mengatakan anhu,
dari mengenai hadis mauquf itu ghairu mahfud. Hadis mauquf itu tidak mahfud, tidak dihafalkan, maksudnya sanadnya tidak kuat. Tapi yang mauquf itu sanadnya tidak kuat, tetapi ada hadis mursal yang sahih yang diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau dikatakan Al-Hafidz itu yang dimaksud Ibnu Hajar. Ungdur lihatlah raqam Muhammad Ashar Melakismi salis dari bagian yang ketiga sunnatul khulafa, yaitu sunnahnya para khulafa. Wa hadisul qunut, hadis-hadis qunut fil fajri dalam salat subuh. Auradha telah menyampaikannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi talkhis dalam kitab Talkhis wa Bulughul Maram dan kitab Bulughul Maram. Wa minha di antara hadis itu hadis Anas alladzi sahahahu, yang telah menganggap sahihnya Asy-Syafi'i wa akhadha, dan beliau telah mengambil bi dengan hadis itu. Wa fi dalam hadisnya Anas itu fa amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal, maka tidak henti-hentinya Nabi yaqnutu, beliau kunut hatta faraqat dunya, sehingga beliau memisai dunia. Di hadis kunut itu sahih, khusus hadis kunut subuh itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Anas bin Malik. Tapi lafadznya kunut itu hadisnya Anas itu cuma Nabi itu kunut waktu subuh sampai wafat. Tapi lafadznya kunut itu tidak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tapi Imam Syafi'i mengambil lafadz kunut itu dari Sayyidina Hasan bin Ali. Tapi itu hadisnya kunut witir, karena dianggap kunut itu isinya doa. Pakai kunut witir, pakai kunut yang lain juga boleh. Jadi tidak ada pembatasan apanya Nabi kunut, doanya apa, nggak ada pembatasan. Maka Imam Syafi'i mengambil kunutnya Sayyidina Hasan, yaitu kunut witir yang ada hadisnya itu. Kunutnya Sayyidina Umar juga ma'thur. Kunutnya Sayyidina Umar itu dalam adkar juga ada. Kunutnya Sayyidina Umar itu dalam subuh juga. Wa madunya, dan perkara yang dituduhkan fi dalam hadisnya Anas min ittirabin, yaitu terjadinya ittirab. Ittirab itu perbedaan riwayat yang membuat hadis itu dianggap lemah. Mutrahun adalah dibuang, tuduhan-tuduhan itu dibuang. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, lianal isbata, karena menetapkan, yaitu menetapkan kunutnya Nabi itu muqaddamun, adalah didahulukan ala nafi, atas menafikan. Dia ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi tidak kunut, seperti hadis yang itu tadi Abi Malik al-Asy'ari itu tadi. Tapi ada hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan Nabi selalu kunut subuh. Jadi hadis ini bertentangan. Yang satu mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak kunut. Hadis yang mengatakan kunut, yaitu hadisnya Anas bin Malik. Maka hadis yang menetapkan ini, yang musbit itu lebih diunggulkan. Kenapa diunggulkan? Karena yang musbit itu berarti ada berita baru. Berita baru dari orang thiqah itu harus diterima. Kalau yang menafikan itu ada kemungkinan dia tidak tahu, ya. Mamanya saya itu mengatakan Zaid tidak hadir, Zaid, Umar, Utsman, Ali tidak hadir di pengajian habis ngasar. Yang cerita ini orang bisa dipercaya. Kemudian ada lagi orang yang bisa dipercaya mengatakan, saya melihat Zaid ikut hadir kok dalam ngaji. Ini kan bertentangan nih jadinya. Yang satu mengatakan hadir, yang satu mengatakan tidak hadir. Maka yang mengatakan hadir itu
lebih diunggulkan. Kenapa? Karena yang hadir itu berarti tahu. Yang tidak hadir itu mungkin karena dia tidak tahu. Nah, maka musbit lebih dikuatkan daripada nafi. Waman rawa, dan siapa saja yang meriwayatkan dengan Anas dari Anas khilafahu, bertentangan dengan hadis itu, mahmulun adalah dimungkinkan ala nisyani, atas kelupaannya Anas. Jadi ada hadis yang mengatakan, Anas sendiri juga mengatakan Nabi tidak kunut, maka ini dianggap ini Anas waktu itu mungkin lupa ya. Jadi yang isbat, yang menetapkan itu karena itu berita, maka itu dianggap lebih kuat. Sumahwa kemudian kunut kama qala, sebagaimana mengatakannya Ibnu Qayyim, zikrun wa du'aun, ada zikir dan doa, fi maudhi'i dzikri wa du'a, di dalam tempatnya zikir dan doa. Wala yajuzu, maka tidak boleh hamlu kalami sahabi, memberi makna kalamnya sahabi fi qoulihi, dalam perkataan sahabi dari muhdas. Kunut itu muhdas, tidak boleh dikasih arti ala bid'ati dhalalah, atas bid'ah dhalalah. Lianam, karena para sahabat kama ra'ena, sebagaimana yang kami lihat, yutliquna, mereka mengatakan muhdas itu alama atas perkara, atas amalan lam yang tasyir, yang belum tersiar, amal bi dengannya, fi ati Rasul, dalam zamannya Rasul. Imam mutlaqan, ada kalanya secara mutlak, wa imam bihasabi ilmi mutahaddis, atau dengan menurut pengetahuan orang yang berbicara. Di para sahabat itu kadang-kadang mengatakan muhdas, maksudnya itu pada zaman Nabi belum tersebar secara mutlak, maksudnya semua sahabat atau kebanyakan sahabat belum tahu, atau menurut dia belum tersebar, mungkin juga dia tidak tahu. Karena kamu harus tahu bahwa para sahabat itu, mereka itu banyak jumlahnya, tidak semua lama bersama Nabi. Maka berita para sahabat itu jangan dipertentangkan satu sama lain, harus dicari jalan keluarnya. Waqad qala, telah berkata Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, inna hadis Anas, sesungguhnya hadis-hadis Anas, kullaha, semuanya sihahun, adalah hadis sahih. Wa hawala, dan dia berusaha, hamla kulli riwayatin, memberi makna setiap riwayat, minha, dari ahadis itu, ngalap maknan, atas satu makna, min ma'anil kunut, dari makna-maknanya kunut. Wa ja'ala, dan dia menjadikan makna kunut, maknanya kunut fi sholati subhi, dalam sholat subuh, dikasih makna tulal qiyam, panjangnya berdiri. Wa huwa, panjangnya berdiri itu, min ma'anihi, adalah termasuk makna-makna kunut. Jadi Ibnu Qayyim ini, dia ini apa itu memberi makna kunut itu. Kunut itu maknanya bukan doa kunut, tapi kunut itu maknanya adalah berdiri panjang. Wa qumu lillahi qanitin, berdiri panjang. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Salah satu maknanya kunut adalah berdiri panjang. Maka hadisnya Anas itu maksudnya adalah berdiri panjang itu, kunut itu bukan doa kunut. Walakin siyaqal hadis, tetapi susunan hadis, la yusaidu, dia tidak membantu alaihi, atas pendapatnya Ibnu Qayyim. Kama yaqulu, sebenarnya perkara yaqulu, yang mengatakannya Al-Amir As-Sun'ani, Amir As-Sun'ani yang mensyarahi Bulughul Maram itu. Jadi pendapatnya Ibnu Qayyim bahwa kunut itu maksudnya tulul qiyam, itu tidak sesuai dengan susunan hadis.
liana kau karena susunan hadis anna Rasulullah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu adalah kunut fi sholawat di dalam salat yad'u beliau berdoa li qaumin kepada untuk satu kaum wa yad'u dan beliau berdoa ala qaumin atas kaum yang lain maksudnya orang kafir sumataraka kemudian beliau meninggalkan kunut itu amma fi subhi adapun dalam salat subuh falam yazal yaknutu maka tidak henti-hentinya Nabi kunut hatta farqatunya sehingga memisai dunia fahuwa maka susunan hadis itu sharihun ada jelas fi iradati doa di dalam menghendaki kunut dengan makna doa di hadal maudhi di dalam tempat ini. Suma qala Ibnu Qayyim wal haqu yang benar anal fi'la bahwasanya mengerjakan kunut sunnatun adalah sunnah wa tarka dan meninggalkan kunut sunnatun juga sunnah. Ini karena dia mengatakan begitu, mengerjakan ya sunnah, meninggalkan ya sunnah. Maksudnya Nabi pernah meninggalkan dan juga Nabi pernah mengerjakan, maka mengerjakan ya sunnah, meninggalkan ya sunnah. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Tapi pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i tidak. Hadisnya Anas itu jelas Nabi selalu kunut di setiap sholat subuh sampai wafat. Titik. Masalah benarnya atau tidak benarnya saya nggak tahu, tapi saya memilih pendapatnya Imam Syafi'i itu aja. Hadisnya Anas itu jelas Nabi tidak henti-hentinya kunut dalam subuh sampai wafat. Sudah. Jadi kalau orang itu mau menyalahkan orang lain, sebetulnya hadis ini sudah jelas ini Nabi, titik. Nggak ada orang boleh bicara lagi, titik. Udah. Adapun kunut wajib atau tidak itu lain lagi. Dalam pendapat Imam Syafi'i kunut itu sunnah ya. Betul-betul tidak beradab orang-orang yang mengatakan kunut itu bid'ah ya. Orang-orang Wahabi itu sudah di mana-mana di bukunya itu dengan hadisnya Al-Asy'ari tadi itu kunut itu bid'ah, itu sahabat yang mengatakan. Iya, bid'ah yang bagaimana? Karena bid'ah itu menurut istilah sahabat bukan sama dengan bid'ah menurut istilah orang Wahabi. Orang Wahabi kan baru datang sekarang. Kalau seumpama Al-Asy'ari itu yang dalam hadisnya Asy'ari itu maksudnya muhdas atau bid'ah itu ada bid'ah dhalalah, tentu sahabat itu akan mengingkari dan tentu tidak akan dibuat oleh para imam-imam sholat pada zaman sahabat. Imam-imam pada zaman sahabat itu lo kunut. Terus ada apa itu sahabat yang mengatakan muhdas, terus itu yang dipegang. Terus imam-imam sahabat yang di masjid-masjid itu semua ulamanya sahabat itu diingkari. Ya ini ya nggak munasib tuh namanya. Jadi sahabat mengatakan muhdas itu menunjukkan bahwa itu perkara itu dikerjakan pada zaman sahabat. Nah, kalau tidak dikerjakan ya nggak ada orang tanya sama Ibnu Mughaffal itu. Wa yujabu dan dijawab nganhu mengenai pendapatnya Ibnu Qayyim bahwa mengerjakan kunut itu sunnah, meninggalkan itu sunnah, dijawab, ditentang maksudnya. Bagaimana mentangnya? Bi anal fi'la, bahwasanya perbuatan Nabi waladhi adalah perkara tasbutu yang tetap dengannya as-sunniyatu hukum kesunahan walau marotan walaupun sekali. Di Nabi itu kalau berbuat walaupun sekali perkara itu sudah dia katakan sunnah. Amatarku adapun Nabi meninggalkan fayuh malu maka dikasih makna ala bayanil, maka dimungkinkan ala bayanil jahas untuk menjelaskan
boleh meninggalkan. Ayat lantai wujubil fili yakni menunjukkan tidak adanya wajibnya mengerjakan. Siapa apalagi waktu sahabat padahal telah tetap. Ani Sayyidah Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatrukul amal, beliau meninggalkan amal, wa fi'luhu sedangkan mengerjakan amal itu ahabu ilaihi lebih menyukakan kepada beliau. Khasyata ayustan nabi, khawatir diikuti dengan beliau, fayufradu alaihim maka kemudian difardukan atas umat. Wa kana adalah nabi yuhibbu ma khafa ala ummati, menyukai perkara yang ringan atas umatnya. Wal hadisnya Aisyah muttafaqun alaih, muttafaq alaih. Wa bi makna dan dengan maknanya hadis Aisyah ahadits ukhra, hadis-hadis yang lain. Nah, ini penting amalan. Jadi perkataan Ibnu Qayyim, dan ini sering dikatakan oleh orang-orang Wahabi dalam menilai satu amalan Nabi, karena ada hadis yang menetapkan, ada hadis yang menafikan. Nah, akhirnya mereka itu ngambil jalan tengah seperti ini, seperti Ibnu Qayyim ini. Kunut itu ya sunnah karena Nabi mengerjakan, meninggalkan kunut itu ya sunnah karena Nabi juga pernah meninggalkan. Itu biasanya begitu itu kalau sudah pusing mereka itu. Nah, ini ditentang oleh para ulama. Nabi mengerjakan menunjukkan itu sudah sunnah walaupun sekali. Nabi meninggalkan bukan terus sunnah meninggalkan, tidak. Nabi meninggalkan itu adalah berarti boleh meninggalkan, tidak wajib mengerjakan, begitu. Ini jangan sampai kamu tertipu dengan kata-kata yang manis dari orang-orang Wahabi ini. Yang mengerjakan hadisnya juga sahih, yang tidak mengerjakan hadisnya juga sahih, maka mengerjakan ya sunnah, meninggalkan yang sunnah. Mengerjakan sunnah kok meninggalkan ya sunnah juga, itu bagaimana? Kan aneh itu jadinya. Mengerjakan itu sunnah, meninggalkan itu tidak dosa, begitu yang benar. Itulah yang apa itu diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata-kata manis-manis begini kamu hati-hati itu. Orang-orang yang tidak mau berpegang dengan madzhab itu biasanya kalau pusing menghadapi hadis begitu itu. Kuwi yo ning hadise, iki yo ning hadise. Wis kena dilakoni kabeh. Sik to. Sing nglakoni iki ning hadise, ya ta. Terus hadis sing ngarani Nabi ninggalne kuwi gak nuduhne gak sunah. Nuduhne oleh ninggalne. Ngono lho. Kuwi pemahaman sing bener. Paham Mas Suran? Karena Nabi itu meninggalkan bukan berarti melarang. Nabi itu meninggalkan bukan berarti tidak suka. Buktinya kata-kata Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu kadang-kadang meninggalkan sesuatu sedangkan beliau ingin mengerjakannya, khawatir ditiru oleh umat terus kemudian difardukan. Maka Nabi itu membatasi amalan-amalannya. Jadi pada zaman Nabi itu khawatir ya, kalau umat itu mengerjakan sesuatu kebaikan itu nanti terus lama-lama itu mereka itu merasakan ini bapak ini bagian penting dari agama, akhirnya datang wahyu mewajibkan gitu loh. Karena kadang-kadang tuh wahyu itu datang menurut apa itu pandangan para sahabat terhadap sesuatu. Seperti Sayyidina Umar memandang bahwa sholat di dekat makom Ibrahim itu bagus. Akhirnya datang wahyu sesuai dengan pemikiran Sayyidina Umar. Di pemikiran-pemikiran umat itu, pandangan-pandangan umat itu bisa menimbulkan datangnya wahyu untuk mendukung, akhirnya jadi wajib. Maka Nabi itu membatasi betul amalan-amalan supaya tidak terlalu banyak kewajiban datang kepada umat. Paham maksudnya ini? Ya.
Ini zaman wahyu, sekarang sudah tidak ada khawatir untuk diwajibkan, itu sudah tidak ada karena wahyu sudah tidak turun. Makanya setelah kemungkinan untuk difardukan itu tidak ada, kita kerjakan nggak apa-apa gitu. Karena kekhawatiran itu sudah tidak ada. Wa mimma, dan diantara perkara ya dulu yang menunjukkan ala anal kunuta, bahwasanya kunut fi sholati subhi, dalam salat subuh, karena masyhuran, adalah masyhur fi sholatil awal, dalam generasi pertama, wa ma ba'dahu, generasi sahabat, wa ma ba'dahu, generasi setelahnya, wa rawahu Abdur Razzaq an Ibnu Jurayd an Ataqal qultu lahu al kunutu fi raqatil jum'ah, kunut dalam 2 rakaat salat Jumat, bagaimana pendapat engkau hai Atha? Qala Atha mengatakan, lama asma, aku belum pernah mendengar bil kunuti, dengan doa kunut, fil maktubah, dalam salat fardu, ila fi salati subhi, kecuali dalam salat subuh. Ini Atha itu muftinya para tabi'in. Jadi kalau Jumatan kunut bagaimana? Saya tidak pernah mendengar kunut itu dalam salat fardu kecuali dalam subuh aja. Maknanya itu kunut dalam subuh itu sudah masyhur. Kalau kunut dalam Jumat itu yang tidak masyhur gitu. Masyhur pada zaman itu. Atau tidak mengatakan, oh itu bid'ah, enggak. Banyak ini mulai biyen ya kunutnya, lama asma ini maksudnya mulai biyen si tarwi ya kunut ki nang subuh, kunut dhuwur agung roh. Kunut Jumat aku durung ero, nek subuh wis panjenengan wis kabeh wong ya ero. Al hadis samin ma rawahu Ibnu Abdul Bar an Ibnu Abdillah bin Mughaffal an Abi qol sami'ani, telah mendengar kepada aku abi ayahku, wa ana aqulu, sedangkan aku mengatakan. Nah, itu ya, saya tadi keliru tadi. Abdullah bin Mughaffal ini masalah bismillah. Kalau masalah kunut tadi Abi Malik al-Asy'ari ya. Abi Malik al-Asy'ari.